Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding. Jadi dia ngadep tembok. Sebuah gestur penyesalan. Di hadapan Tuhan dia malu dan menyesal. Mungkin dia nggak mau lihat orang-orang lain lagi ya. Dia nggak ngelihat kerajaannya. Dia nggak ngelihat harta bendanya. Dia nggak lihat anak cucunya gitu. Dia hanya dia dan dirinya saja. Dia mencoba untuk menjalin relasi dengan Tuhan. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph di pertengahan bulan Juli tahun 2024 ini. Saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, karena selalu diasup dengan firman Tuhan. Firman Tuhan, kata-kata Tuhan, sabda Tuhan sendiri yang betul-betul menyuburkan kehidupan kita. Menjadi pupuk, menjadi penyembuh buat segala perkara-perkara dalam kehidupan ini. Saudara-saudaraku, Anda lihat saya sudah kembali ke rumah saya sendiri, ke kamar saya, ke studio saya. Kayaknya kangen juga ya dengan ruangan ini ya. Setelah 2 minggu saudara-saudara, saya keliling untuk refreshing, bersihkan badan. Sekali-sekali badan itu harus di-detox. Harus dirawat juga ya. Setelah dipakai gitu ya. Kita harus adil dengan badan kita. Tapi juga refreshing pikiran. Hati ditata kembali. Nah, setelah itu pulang liburan harus jadi manusia baru. Meskipun masalahnya, pekerjaannya itu tetap sama. Tapi diri kita yang selalu memperbaharui diri. Supaya kita bisa punya cara pandang yang baru terhadap masalah yang sama sekalipun. Saudara-saudara, kalau Anda habis pulang dari mana-mana gitu ya, apalagi kalau rekreasi ke Bali, ke Lombok, kemana lah terserah. Pulang itu jangan cuman, aduh Romo capek banget Romo, rumah berantakan Romo, udah ditinggal berhari-hari. Romo, saya belum bongkar-bongkar koper lagi Romo, oleh-oleh aja itu belum dibagi-bagi Romo, belum dikirim-kirim. Saudara-saudara, setelah kita keluar dari rutinitas, kita harus jadi manusia baru. Jangan pernah lupakan itu. Masalah datang silih berganti, hidup kita pun juga harus selalu diperbaharui. Nah, cara memperbaharui diri kita, pikiran dan perasaan kita, badan kita juga adalah dengan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, dalam edisi kali ini saya mau memperkenalkan kepada Anda sebuah doa yang sangat amat luar biasa, pakai banget sekali. Romo Yosef lebay nih, kok ngomongnya kayak gitu? Karena apa? Doa ini, doa yang sangat menyembuhkan. Doa ini sampai dicatat 3 kali di kitab-kitab perjanjian lama. Bayangin coba. Di kitab-kitab yang berbeda dalam perjanjian lama. Tokohnya tokoh penting, masalah yang dihadapi sangat penting, bukan cuma sekedar penting, kritis saudara-saudara, menjelang ajal. Udah siap-siap modar ini. Tetapi dia berdoa. Nah ini, ayo, siapa yang dalam hidupnya kekuatannya doa? Jangan cuma mengandalkan hal-hal jasmani, ekonomi, keuangan, tetapi juga andalkan doa di setiap kesempatan. Maka doa itu seperti pedang harus diasah terus. Jangan biarkan nanti Romo kalau ada musuh baru saya keluarin. Lah nanti karatan, nanti macet susah dibuka. Nanti tangan kita nggak gesit menggunakannya. Harus dilatih setiap hari saudara-saudara. Meskipun musuhnya belum datang, tetap latihan, tetap dibersihkan. Demikian juga dengan ketajaman doa kita. Doa Anda tajam nggak saudara-saudara? Aduh Romo boro-boro tajam. Orang doa aja formalitas Romo. Doa aja asal-asalan Romo. Doa aja mau buru-buru Romo. Saudara-saudara, Anda harus tahu nih sebelum saya bongkar doa yang sangat dahsyat ini. Ternyata doa itu punya 3 dimensi. Yang pertama persiapan. Bagi saya pribadi ya, persiapan doa itu yang justru buat saya paling penting. Betul-betul paling penting. Jangan langsung Bapa Putra Roh Kudus Amin terus ngomong gitu. Siapin dulu, bersihin dulu. Tata dulu pikiran hati, kata-kata kita, kepantasan kita. Undang dulu Roh Kudus turun atas diri kita. Itu persiapan bisa 5 menit, 10 menit sendiri.
lalu baru doa. Kemudian dalam doa nikmati. Kemudian setelah itu, setelah berdoa itu juga menjadi penting. Bagaimana nih? Aku berjuang bersama rahmat Tuhan, mewujudkan doa-doaku bersama Tuhan. Sama seperti kalau Anda mau isi bensin mobil misalnya. Anda kan harus ke pom bensin, bukan? Kalau Anda nggak ke pom bensin, mendekat atau menuju datang ke pom bensinnya, ya gimana mau isi bensinnya? Bisa romokan eceran, paling seliter 2 liter, ya nggak? Harus pergi dulu ke pom bensin. Itu, sambil menuju pom bensin Anda harus tahu dulu pom bensinnya di mana yang terdekat supaya sampai nih bensin yang masih ada ini. Kemudian ketika Anda di pom bensin memang Anda harus ngapain? Kan ngantri dulu bukan? Habis ngantri ketika giliran Anda memang bisa gitu. Anda diem aja terus bensinnya terisi sendiri. Kan enggak. Paling banyak ketok. Pak, itu tangki bensinnya belum dibuka. Nah ini dia. Buka diri dulu. Seperti tangki bensin harus dibuka. Diputer-puter. Baru selangnya dimasukin. Nah ini dia. Masukin selang ke mobil dalam isi bensin. Itu ketika kita berdoa. Saluran kita sama saluran Tuhan udah nyampe belum? Udah ketemu atau belum? Kalau si mbaknya misalnya teledor gitu ya. Isi bensin sambil ngobrol. Bensinnya kemana, tangki bensinnya kemana, tercecer terbuang. Jangan sampai kayak gitu. Saluran Tuhan sama saluran kita nyampe dulu itu. Ketemu dulu, bersatu dulu. Nah problemnya adalah ini nggak otomatis bisa ketemu. Ketidakpantasan kita, ketidaksiapan kita. Kita yang mungkin masih tergesa-gesa, kita dengan pikiran-pikiran manusiawi kita nggak ketemu. Makanya persiapan doa menjadi sangat penting. Nah, setelah udah ketemu ya udah deh. Tinggal Tuhan kasih on, udah ngucur aja terus. Ngucur terus. Gitu. Nah, saudara-saudara, ketika bensin lagi diisi, biasanya mobil dalam keadaan apa? Dalam keadaan mati bukan? Pasti karyawannya, Pak, mesinnya tolong dimatiin ya. Ini penting ini. Ketika berdoa, matikan mesin kita. Artinya kepasrahan, penyerahan diri. Setelah buka diri, pasrah pada kemahakuasaan Tuhan. Tuhan maunya apa Tuhan? Biar aku dengar Tuhan. Tuhan maunya apa? Biar aku coba perjuangkan dalam hidupku Tuhan. Tuhan apa yang kau kehendaki dalam hidupku Tuhan? Aku akan jalani dengan pertolongan rahmat-Mu, dengan penyertaan-Mu, dengan tuntunan kasih-Mu Tuhan. Itu. Lalu setelah itu ditutup, lalu mobilnya dinyalain lagi bukan? Seperti itulah hidup kita. Maka ketika berdoa ya, kalau kita masih banyak mikir, banyak maunya, banyak inginnya, banyak itunya, mungkin kita harus belajar pelan-pelan bagaimana nih. Matiin dulu mobil. Mesin kita ini matiin dulu. Serahkan pada kemahakuasaan Tuhan. Nah, itulah yang dialami oleh seorang raja yang bernama Raja Hizkia. Yang doanya menjelang ajal didengar oleh Tuhan. Dia sudah siap mati, dia sakit berat saudara-saudara. Nyawanya udah di ujung tanduk. Tapi dia berdoa. Dalam ketidakpantasannya dia berdoa. Maka tidak heran doa Raja Hizkia menjelang ajal ini itu dicatat di kitab Yesaya bab 38, catat. Di 2 Raja-Raja bab 20, di 2 Tawarik bab 32. Itu tuh ditulis sampai 3 kali artinya apa? Penting. Kisah sejarah sungguh-sungguh terjadi. Bukan khayalan, bukan gosip tetangga, bukan hoax, bukan ya karang-karangan atau apalagi legenda. Karena dicatat sampai 3 kali dalam buku sejarah, dalam buku kitab nabi-nabi. Berarti ini tokoh historis sungguh-sungguh pernah terjadi, doanya sungguh-sungguh pernah terucapkan. Yuk, bersama saya kita kenalan. Dikatakan begini. Pada hari-hari itu, Raja Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Saudara-saudara, kemarin saya di Thailand, saya di sebuah tempat pemulihan. Saya lihat ada begitu banyak orang yang memang sakitnya parah. Sakitnya menjelang ajal. Sakitnya sudah mungkin tidak terbantu lagi. Tapi mereka selalu punya semangat untuk sembuh.
selalu minta pada kuasa kasih Tuhan, semoga Tuhan bekerja. Mereka pantang menyerah. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya. Jadi Yesaya diminta oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan ini kepada Raja Hizkia. Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati. Waduh, yang ngomong seorang nabi yang menyampaikan pesan Allah. Waduh, itu mah bukannya kaleng-kaleng itu sesuatu yang serius. Dan dikatakan sakitnya tidak akan sembuh lagi. Waduh Tuhan, secara matematis hitungan manusia ya. Kalau orang misalnya sudah kena kanker pankreas, sudah kanker stadium 4, sudah menjelang ajal, sakit yang sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Itulah yang dialami oleh Raja Hizkia. Mungkin Anda pernah menemani orang tua, saudara yang dalam kondisi yang demikian. Pada akhirnya mereka meninggal juga bukan? Itulah yang dialami oleh Raja Hizkia ini. Lalu ini yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding. Jadi dia ngadep tembok. Sebuah gestur penyesalan. Sebuah gestur malu. Di hadapan Tuhan dia malu dan menyesal. Jadi sebelum dia berdoa dia menyesali dirinya. Dia sadar kekurangannya. Dia sadar kerapuhannya. Itu saudara-saudaraku keren. Sebuah gestur yang mungkin Anda baru pernah dengar ya. Dia menghadap ke tembok. Mungkin dia nggak mau lihat orang-orang lain lagi ya. Dia nggak ngelihat kerajaannya. Dia nggak ngelihat harta bendanya. Dia nggak lihat anak cucunya gitu. Dia hanya dia dan dirinya saja. Dia mencoba untuk menjalin relasi dengan Tuhan. Ia berdoa kepada Tuhan. Jadi dia fokus tuh. Caranya Hizkia adalah doa yang menghadap tembok. Dia nggak lihat. Karena kalau kita doa sambil ngelihat gitu ya. Ada anak, ada istri, ada tetangga. Kita cenderung tuh mungkin pura-pura. Mungkin kita tuh dilebih-lebihkan. Mungkin kita tuh wah dinilai orang nih. Hizkia tidak. Dia ngadep tembok. Cuma dia dengan dirinya dan Tuhannya. Dikatakan lagi, dia berdoa kepada Tuhan begini. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Dia enggak memamerkan, Tuhan aku pernah begini, aku pernah begitu. Dia cuma minta sama Tuhan, ah Tuhan, ingatlah kiranya. Remember me. Tuhan ingat aku Tuhan. Ingat aku. Lihat hidupku. Periksa batinku. Apakah aku setia di hadapan-Mu selama ini? Hizkia yang memang selama hidupnya dia mencoba untuk hidup baik. Setia pada aturan-aturan Tuhan. Dia punya sebuah kemantapan. Bukan sebuah kesombongan atau pembelaan diri. Merasa diri layak. Tapi itu Tuhan. Ingatlah. Jangan lupa Tuhan. Ingat. Siapa yang seolah-olah dalam doa, seolah-olah Tuhan tuh lupa sama kita. Tuhan Yesus pernah bukan? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seolah-olah dilupakan oleh Tuhan. Apakah Anda pernah ada di posisi seperti itu? Apakah Anda pernah berdoa seperti itu? Seolah-olah Anda sedang dilupakan oleh Tuhan. Hizkia tahu Tuhan itu maha segala-galanya. Tuhan gak pernah lupa, Tuhan gak pernah luput, Tuhan gak mungkin lupa sekecil apapun. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Jadi doanya singkat saudara-saudara, gak panjang gitu ya. Doanya apa coba? Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus ikhlas, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Coba belajar berdoa itu. Bukan cuma dibaca doang ya, tapi dihayati betul-betul. Doa yang menyentuh kehidupan kita. Problem kelemahan kita sendiri. Nah, ternyata doanya manjur saudara-saudara. Tuhan tahu, waduh ini Hizkia ini orang baik. Raja yang baik. Tuhan selalu ingat apa yang pernah dilakukannya. Berkatalah Tuhan kepada Yesaya. Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia. Beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Siapa yang suka nangis dalam doa?
Ada beberapa pertanyaan sama saya, Romo kenapa ya Romo kalau saya habis komuni, lagi doa tuh selalu nangis. Saya juga pernah begitu, bahkan beberapa kali pernah juga terulang-terulang. Nikmati, itulah karunia air mata. Tidak semua orang bisa. Karunia air mata bukan karena kita cengeng, tapi ya itulah. Air mata yang membasuh tubuh kita, membasuh dosa-dosa dan kotoran-kotoran kita, menghibur, memberi kesejukan juga, dinikmati saja. Nggak perlu dibuat-buat, sebelum doa tetesin mata 5 tetes terus nanti netes sendiri. Nggak perlu dibuat-buat, air mata itu murni dari dalam diri. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Dan aku akan memagari kota ini. Jadi salah satu penyebab sakitnya Hizkia adalah stres. Karena apa? Kerajaannya sedang dirongrong oleh kerajaan Asyur. Dia banyak pikiran, dia stres, dia takut, dia kecewa, dia overthinking. Jadi sakitlah dia, bahkan sakitnya tidak bisa disembuhkan lagi. Maka hati-hati Anda kalau terlalu banyak pikiran. Bukannya hidup nggak usah dipikirin, tapi kalau terlalu banyak pikiran juga ya nggak benar juga. Serahkanlah pada Tuhan, datang ke pom bensin hidup kita, datang ke sumber rahmat, buka tangki bensinmu, matikan mesinmu, nyalakan. Romo, kan kalau isi bensin kan harus bayar Romo. Kalau kita punya duit ya bisa ngisinya berliter-liter. Tapi kalau doa, nah ini dia bedanya. Gratis. Tuhan hanya sejauh doa. Tuhan rahmatnya itu, Tuhan maha pemurah, enggak bayar. Inilah yang akan terjadi, yang menjadi tanda bagimu dari Tuhan. Bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya, bayang-bayang pada petunjuk matahari buatan Ahas akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada petunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Wow, wow, wow. Dikatakan saudara-saudara, sampai matahari aja mundur loh. Luar biasa. Kota Yerusalem pada waktu itu dilindungi oleh Tuhan. Pasukan-pasukan Asyur mundur. Itu yang luar biasa saudara-saudara. Para musuh mundur. Bukan kita yang mundur karena musuh kita berat dan besar gitu ya. Tapi Tuhan kita jauh lebih besar daripada masalah kita. Berdoalah seperti Raja Hizkia ini. Nah, Anda bisa melihat itu. Apa yang saya katakan. Setelah doa ngapain Romo? Setelah doa ngapain? Anda bisa lihat itu di ayat 10. Terus sampai ayat 20, itulah ini diungkapkan oleh Raja Hizkia. Setelah dia sembuh, setelah masalahnya selesai satu persatu, dia menjadi pribadi, dia wartakan kebaikan Tuhan. Dia maknai hidupnya, betapa hidupnya berharga di hadapan Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam dirinya. Anda bisa baca dah tuh. Aku ini berkata, dalam pertengahan umurku aku harus pergi. Ke pintu gerbang dunia orang mati aku dipanggil. Untuk selebihnya dari hidupku. Aku berkata, aku tidak akan melihat Tuhan lagi di negeri orang-orang yang hidup. Aku tidak akan melihat seorang pun lagi di antara penduduk dunia. Dan seterusnya dan seterusnya. Dia mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ini yang seringkali manusia seringkali lupa. Udah sembuh, udah didengar doanya, masalahnya sudah beres, udah ngulang lagi kesalahan yang sama, kekeliruan yang sama. Nanti masalah datang lagi, bingung lagi. Saudara-saudara, yuk jadikan doa sebagai kekuatan. Jangan lupa persiapan doa, pada saat doa, setelah berdoa, seperti kita ke pom bensin. Tapi kali ini gratis. Semoga doa-doa Anda, khususnya Anda yang sakit, yang mungkin kata dokter sakitnya sudah tidak bisa disembuhkan lagi, punya kepasrahan seperti Raja Hizkia. Tuhan, remember me. Tuhan, ingatlah aku. Salam, Tuhan Yesus memberkati.